Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya dari mata kuliah pengenalan pola. Seharusnya pada pertemuan hari ini kita belajar tentang ekstraksi fitur, langsung masuk ke situ. Cuman karena ada beberapa mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah pengolahan citra digital sebelumnya, di semester sebelumnya. Jadi untuk hari ini Ibu cover dulu secara singkat apa yang kita pelajari di mata kuliah pengolahan citra digital sebelumnya ya. Meskipun di mata kuliah PCD tersebut kita tidak mempelajari bagaimana cara membuat aplikasi GUI ya atau Graphical User Interface. Jadi tidak apa-apa kita bahas dulu secara singkat pada hari ini. Ya karena kedepannya itulah yang akan kalian gunakan untuk melakukan tahapan selanjutnya dari pengenalan pola, yaitu ekstraksi fitur dan recognition. Ya, adapun GUI-nya tersebut ya, sambil menjelaskan adik-adik bisa sekalian mempraktekkan di tempatnya masing-masing ya. Silahkan dibuka MATLAB-nya, kemudian open ya atau new, boleh pilih new script atau yang ingin bekerja di file editornya. Tapi untuk membuat GUI itu disarankan untuk pilih untuk ada biasanya namanya ya bukan di sini ya, tapi di menu home ya. Kemudian pilih app, di bagian new-nya pilih app, kemudian pilih guide. Nah, kalau bisa juga dengan cara yang kedua, silakan ketikkan perintah guide di dalam command window-nya. Ya, maka akan muncul seperti ini. Kalau yang pertama kali muncul itu create new GUI, itu silahkan pilih blank, kemudian OK. Nah, kalau Ibu sudah ada, jadi boleh langsung ke sini, kemudian open. Ya, karena kita belajar bagaimana cara membuat GUI, Ibu pakai dulu yang blank ya. Nah, jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Tampil jendela untitled1.fig-nya atau berupa komen kita lihat. Tampil grid-grid seperti ini deh di laptop tak? Di screen-nya. Halo. Siap, Bu. Tampil figurnya atau cuman editor? Di layar tak? Hanya editor, Bu. Oh, hanya editor. Oke, saya stop share dulu. Karena saya share tadi. Nah, kalau gini udah tampil? Udah, Bu. Oke, berupa grid-grid ya. Nah, jadi seperti ini tampilan awal dari guide atau GUI yang akan kita kerjakan dalam sebuah MATLAB. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan di dalam form atau GUI yang akan kita bangun nantinya. Nah, biasanya tahapan pengolahan citra digital itu diawali dengan akuisisi citra ya atau input citra. Nah, jadi silakan kalian klik button ini button, kemudian silakan diperbesar. Untuk improvisasinya silakan dilakukan setelah mata kuliah ini ya di rumah masing-masing. Kemudian untuk mengganti nama tulisan yang ada di sini bisa kita gunakan property inspector. Buka saja yang ada tulisan propertinya. Akan tampil jendela properti. Kemudian scroll ke bawah akan ada tulisan string, maka disitulah posisi
kita dipersilakan untuk mengganti nama yang tampil di button yang kita inginkan. Maksudnya saya ganti dengan nama input citra. Nah, setelah itu kita close. Jangan dulu di close ya. Kembali lagi di string. Tekan enter kalau udah. Maka akan otomatis terganti ya. Nah, setelah itu jika ini sembari kita membuat GUI-nya, sembari kita membayangkan bagaimana alur dari aplikasi yang kita inginkan ya. Jadi ketika kita input citra ini, apa yang mau tampil begitu? Apa yang aksi apa yang akan kita mau lakukan terhadap button ini ya, button input citra ini. Jadi alurnya itu kita mau setelah dipilih citranya, kita mau tampilkan di layar GUI ini. Nah, untuk menampilkan citra itu bisa kita gunakan axis ya, axis yang ada di sini. Diklik aja, kemudian arahkan ke sini ke gridnya, ya, kemudian akan tampil axis 1. Nah, jadi di sini nanti akan tampil citranya. Nah, kemudian ini bagaimana cara melihat nama dari axis 1 ini, bisa kita lihat di tag-nya ya. Nah, ini. Jadi ini namanya axis 1. Ini yang akan kalian panggil atau ya, yang akan kalian panggil ketika kalian mau tampilkan nanti citra yang kalian pilih nanti di sini. Axis 1 namanya ya. Seperti itu. Ini boleh diganti kalau kalian mau lebih mudah ya dipahami. Misalnya citra 1, citra 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita mau memberikan listing terhadap tombol input citra ini. Nah, caranya klik pada button, kemudian view callback, kemudian sebelum kita memberikan listing terhadap button tersebut, kita disarankan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya kita simpan dengan nama form aplikasi aja ya. Form aplikasi GUI. Ini silahkan pilih di folder mana kalian ingin simpan GUI-nya tersebut, yang secara otomatis nanti ketika kalian menuju ke command prompt-nya atau di file editornya, itu nanti dia berekstensi .m, itu juga akan disimpan pada folder yang sama. Nah, jadi kalau ini .fig itu artinya di sini form GUI yang kita simpan nantinya ya. Jadi fig itu GUI-nya. Kalau .m itu listingnya atau editornya. Nah, sudah save. Kemudian dia tidak langsung ke situ ya, kita ke editornya. Ya, cuman ini dia tidak langsung ke situ. Nah, ini saya geser dulu supaya masing-masing bisa melihat di mana dia menuju dari button 1 tersebut. Nah, maka dia akan menuju ke sini. Saya minimize dulu ya. Nah, dia akan menuju ke sini. Function push button 1 callback ya, karena tadi kita pilih actionnya callback ya. Nah, jadi di dalam sini, di dalam button input citra itu kita bisa memasukkan listing yang kita inginkan terhadap button input citra tersebut. Ya, di sini Ibu sudah punya ya. Mana tadi? Ya, push button ini. Jadi Ibu copy aja. Nah, ini biasanya yang kita pakai, listing yang biasa kita gunakan untuk melakukan browsing citra atau ingin melakukan input citra. Nah, jadi listingnya itu diawali dengan file name path name, we get file. Jadi ini bintang, titik bintang artinya kita dipersilakan untuk menginput file terserah memiliki nama apa dan
berekstensi apa saja. Nah, kemudian file yang kita panggil di sini akan dibaca dalam bentuk nama variabel img. Nah, kemudian mengaktifkan perintah imread, yaitu baca citra. Nah, jadi imread ini image read, baca citra. Kemudian kita panggil yang kita file yang kita browse tadi di sini, ya. Jadi full file path name, file name. Nah, kemudian citra yang kita baca di sini kita berikan fungsi handles terhadapnya supaya citra tersebut yang akan kita yang kita ingin taruh nanti atau kita mau tampilkan dia di tempat lain, ya, dalam hal ini axis 1 yang telah kita buat tadi. Nah, jadi kita aktifkan dulu perintah handles-nya pada citra yang kita mau proses. Nah, kemudian handles ini kita aktifkan di dalam form GUI yang kita buat tadi, ya, dengan perintah GUI data dalam kurung HObject, handles. Nah, kemudian citra yang telah kita handles ini kita mau bawa dia ke dalam axis 1, maka perintahnya axis dalam kurung handles.axis1. Kemudian untuk menampilkannya di axis 1, setelah perintah handles axis 1 ini kita tampilkan citra variabel img yang telah kita panggil di perintah sebelumnya. Nah, seperti inilah listing yang bisa kita gunakan di dalam tombol input citra, atau boleh juga browse citra, ya, atau pencarian citranya. Nah, kemudian kita save, lalu kita jalankan. Saya panggil dulu guide-nya yang tadi, ya. Saya di sini. Nah, ini bisa kita jalankan di dalam sini, bisa juga di editornya. Nah, ini kita disuruh dulu change folder. Nah, jadi ketika kita jalankan maka tampilnya akan seperti ini. Ada tombol input citra dan axis 1 yang siap untuk ditampilkan citra yang kita pilih di sini. Maka ketika kita klik tombolnya, maka kita akan melihat jendela explore atau tempat kita bisa mencari file image yang kita mau proses. Ya, silakan dipilih, ya, ada di mana. Nah, kemudian pilih file citra yang kita mau proses. Misalnya ficus.png. Nah, open. Ketika kita tekan tombol open tadi, maka secara otomatis akan tampil citranya di dalam axis 1 tersebut. Nah, jadi seperti ini cara untuk melakukan input citra pada MATLAB. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tombol input citra? Listingnya seperti ini. Tidak ada, Ji? Kalau tidak ada, maka langkah selanjutnya setelah kita input citra, hal apa yang biasanya kita lakukan dalam pengolahan citra? Ya, ini tergantung, ya, dari kasus masing-masing objek. Kalau misalnya dalam tahapan ekstraksi fitur yang dibutuhkan itu citra RGB, ya, tidak usah lakukan tahapan konversi citra, ya, karena citra yang kita input tadi sudah berupa RGB. Tapi kalau RGB itu red, green, blue, ya, atau citra berwarna. Tapi kalau dalam ekstraksi fiturnya dia berupa citra grayscale, maka diperlukan perintah untuk melakukan konversi citra yang tadinya dia berwarna atau RGB menuju ke grayscale. Nah, caranya silakan kita bikinkan dia satu button, ya, yang khusus untuk melakukan operasi konversi tersebut. Nah, caranya
sama kayak tadi, kita buatkan dulu button, kemudian silahkan diganti namanya. Menuju ke string, lagi konversi ya, konversi citra, nggak usah pakai citra, konversi aja, terganti namanya jadi konversi. Kemudian kita bikinkan dulu eksis 2 selanjutnya untuk menaruh atau menampilkan citra hasil konversinya nanti. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam konversi ini kita aktifkan dulu view callback-nya. Nah, maka akan tampil di jendela editornya ini sudah tersedia function khusus untuk button 2 ini. Nah, kemudian kita minimize dulu. Ya, silahkan inputkan atau ketikkan listing untuk melakukan proses konversi citra dari citra yang kita ambil tadi di button 1, kita mau proses juga di dalam button 2. Nah, listingnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, penjelasannya, jadi sekali lagi variabel yang kita gunakan di sini itu bergantung dari variabel image yang kita handles tadinya. Nah, itulah fungsinya handles supaya itu bisa digunakan pada function yang lain ya untuk proses selanjutnya. Nah, jadi img sama dengan handles.img. Kemudian selanjutnya inilah perintah konversi citra dari RGB ke grayscale ya. Jadi kita buatkan dulu satu variabel yang akan menampung hasil konversi RGB ke gray-nya nanti. Nah, adapun perintah konversinya singkat aja ya, seperti ini, RGB to gray. Untuk mengkonversi dari RGB ke gray, kemudian panggil variabel citra yang kita mau konversi. Variabelnya adalah img. Kemudian kita handles lagi variabel gray ini supaya bisa kita proses, kemudian kita tampilkan ke dalam eksis 2 ya. Nah, jadi handles.data sama dengan gray, ini variabel gray. Kemudian kita tampilkan kita istilahnya kita mau bawa dia ke dalam eksis 2. Kemudian kita tampilkan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita save, kemudian kita jalankan. Ini bisa juga di sini kita jalankan, maka akan otomatis seperti ini ya. Silakan input citra dulu. Cari lagi di folder mana kalian simpan citranya. Kemudian tekan tombol konversi, maka akan tampil hasil dari konversi dari RGB ke grayscale. Nah, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk perintah konversi? Ada, Ji? Ya, kita lanjut. Sorry kalau suaranya agak parau ya. Nah, selanjutnya ya kita menuju ke guide lagi. Tadi setelah konversi, ya biasanya tahapan selanjutnya itu adalah kita akan melakukan tahap tergantung ya pra pengolahan citra atau pre-processing citranya itu proses apa saja yang Anda butuhkan sebelum dia masuk ke tahap ekstraksi fitur. Ya, kalau di mata kuliah sebelumnya di PCB itu kita sudah belajar tentang filterisasi, kemudian ada operasi geometrik, ada juga morfologi, ada juga segmentasi. Nah, kalau misalnya citra yang kita punya atau kita miliki itu sudah cukup bagus, tidak ada tidak ada noise ya, tidak ada gangguan di dalamnya, maka tidak perlu dilakukan pre-processing yang terlalu banyak ya. Cukup langsung setelah konversi citra kita bisa langsung menuju ke operasi segmentasi ya, atau
proses pemisahan objek dengan latar belakangnya. Jadi silahkan buatkan satu tombol di sini, kemudian ini kita ganti namanya menjadi segmentasi. Tapi kalau kalian mau pelajari tentang filter, boleh juga, itu bisa kalian dapatkan listing tentang filter ya. Ada banyak macam metode yang bisa kalian gunakan. Apa tadi? Segmentasi. Kemudian di dalam button segmentasi kita aktifkan callback-nya. Tampil di editor area khusus untuk function button 3. Kemudian jangan lupa kita bikinkan axis ketiga untuk menampilkan proses dari button 3 ini. Nah, kita menuju ke editor. Nah, di dalam sini sudah bisa kita inputkan listing untuk melakukan segmentasi. Nah, Ibu buka materinya tentang segmentasi ya, ada di ini. Ada di mata kuliah sebelumnya, yaitu di materi bab 10. Nah, jadi di dalam segmentasi ini ada banyak macam metode yang bisa kita gunakan. Tampil di Word-nya, Dek. Halo, tampil Word-nya. Tampil, Bu. Ya, jadi di dalam segmentasi citra ini ada banyak macam metode yang bisa kita gunakan. Ada deteksi garis, ada deteksi tepi, ada pengembangan atau thresholding bahasa Inggrisnya. Nah, dalam thresholding itu ada banyak macam metode juga. Ini bisa kalian gunakan. Ya, bisa juga kita lakukan segmentasi warna. Dalam hal ini Ibu kasih satu contoh, yaitu thresholding aras jamak ya. Ini thresholding aras jamak. Ini nanti materinya Ibu upload jadi kalam. Jadi kalian bisa latihan di rumah ya. Nah, caranya itu ketika mana nih aras jamak. Nah, ini. Nah, ini kita sudah diberikan listing dari function aras jamak ini. Nah, caranya kita perhatikan baik-baik listing yang ada di dalam sini. Jangan hanya sekedar di kopas aja ya, tapi kita perhatikan baik-baik variabel-variabel yang digunakan di dalam listing tersebut. Nah, perhatikan di dalam function ini ada namanya pemanggilan function lagi. Jadi nanti di dalam listing editor button segmentasi itu kan dia berupa function. Nah, itu jangan lagi pakai function nanti di sini. Nah, caranya itu pemanggilannya nanti kalian tinggal ketikkan saja ini, ya, copy saja ini, listing yang ini. Tidak usah disertakan dengan listing functionnya, langsung saja ke sini. Variabel G sama dengan aras jamak dalam kurung F. F ini adalah citra keabuan. Ya, jadi di dalam segmentasi aras jamak ini tidak bisa kita proses kalau dia masih berupa citra RGB. Bisa sih, tapi nanti akan tampil 3 dimensi. Itu makanya kenapa di dalam proses segmentasi itu ada biasanya yang hasil outputnya itu 3 tampil di dalam axisnya. Nah, berarti citra yang dia panggil itu masih berupa RGB. Nah, tapi kalau cuma 1G citra yang tampil dari hasil segmentasinya, berarti dia sudah berhasil memanggil citra skala keabuannya. Kemudian diikuti dengan angka atau nilai T1. Nah, T1 itu adalah ambang bawahnya, yaitu nilai biner ya yang kita mau batasi, dia nilai berapa yang nantinya dia akan berubah menjadi 0. Nah, jadi kalau dia lebih kecil sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan T2 itu akan diubah jadi 0. Jadi kita kasih nilai range pixel ya untuk mengubah yang tadinya bernilai 0 sampai 255 kita mau ubah menjadi 0 dan 1. Nah, jadi kita pakai T1 dan T2.
T1 itu nilai ambang bawahnya, T2 itu nilai ambang atasnya. Jadi penjelasannya seperti ini. Dalam citra keabuan itu nilai pikselnya itu 0 sampai 255. Ya, 0 ini adalah putih. Koreksi Bu kalau salah ya. 0 itu hitam atau putih, kemudian hitam. 0 itu hitam, kemudian 255 itu putih. Jadi di antara 0 sampai 255 itu gradasi keabuan. Nah, kemudian kita mau ubah nanti citra F ini ya, skala keabuan ini menjadi 2 nilai saja, yaitu 0 dan 1. Jadi untuk nilai piksel 0 dan 1 itu disebut dengan citra binar. Ya. Nah, kemudian nah ini kita lihat outputnya berupa citra binar. Ya, kenapa citra binar? Karena ada perintah di sini seleksi. Ketika nilainya itu, nilai pikselnya itu lebih kecil dari T1 dan lebih besar dari T2, maka diubah nilainya menjadi 0. Kalau tidak, ya tidak berada di antara atau ini bernilai salah, maka diberikan nilai piksel 1. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Saya hapus dulu ini. Ini kita copy dulu, tapi sebentar dihapus ya, yang lain-lainnya. Kemudian kita ke MATLAB. Kita copy. Ini silakan kita hapus ya, supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, ini Ibu sudah edit tadi ya. Jadi boleh juga seperti ini caranya. Jadi di dalamnya ini belum kita berikan nilai, tapi kalau seperti ini caranya, ini akan error nantinya karena kita tidak memberikan nilai pada T1, T2. Ya, jadi caranya pada segmentasi tersebut seperti ini saja. Kita panggil function aras jamak. Nah, jadi saya buka dulu function aras jamaknya. Nah, jadi di dalam function ini itu sediakan key dulu satu. Oh, sorry ya, Ibu tadi salah penjelasan. Jadi yang ini tadi salah, bukan di sini kita copy. Tapi di dalam editor baru ya. Editor baru seperti ini. Nah, kalau editor baru nggak apa-apa kita pakaikan dia function karena tidak ada G function sebelumnya. Jadi ini kita copy dalam bentuk seperti ini nantinya. Function G aras jamak F, T1, T2. Jadi tidak perlu ada yang kita ubah di dalam Word-nya tadi. Ya. Ini. Tidak perlu ada kita ubah. Langsung aja copy dari awal hingga akhir. Kemudian bawa ke buka file editor baru. Kemudian copy, paste semua listing yang ada di dalam function aras jamak tersebut. Kemudian save dengan nama yang sama, ini aras jamak, agar save di dalam folder yang sama dengan GUI yang kita bikin tadinya, ya, supaya bisa diproses di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah ada function aras jamak ini di editor yang baru, maka bisa kita panggil di dalam button 3 tadi. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, penjelasannya ini kita panggil lagi variabel img yang kita handle tadi ya, yang di atas. Kemudian kita konversi dulu RGB to gray. Ya, kemudian kita simpan dengan nama kita berikan dia dengan nama variabel gray. Kemudian kita panggil function aras jamak tadi ya dengan parameter 3. Yang pertama itu citra yang kita mau segmentasi, dalam hal ini citra keabuan yang nama variabelnya itu adalah gray. Kemudian ini nilai T1 tadi ya, nilai ambang bawahnya. Kemudian ini nilai T2. Nah, nilainya ini apakah boleh diubah-ubah? Boleh, tapi di dalam listing ini kita bisa ubah-ubah. Nah, nilainya itu
jangan sampai lebih besar T1 daripada T2 ya. Ya, namanya juga nilai ambang bawah, jadi gunakan nilai yang lebih kecil dari T2. Nah, kemudian nilainya berapa? Itu terserah Anda, yang penting 0 sampai 255. Jangan lebih kecil dari 0, jangan lebih besar dari 255. Karena nilai piksel dari variabel gray ini berada di antara range 0 sampai 255. Nah, misalkan 50 dan 100 ambang batas bawah dan atasnya. Nah, setelah itu kita handles variabel G ini untuk nanti kita tampilkan hasil segmentasinya ke dalam Axis3. Nah, kemudian ditampilkan. Nah, cuman supaya lebih bagus lagi hasil segmentasinya, maka bisa kita berikan dia perintah aktif kontur ya, kontur. Nah, jadi kita mau memberikan kontur hasil segmentasi di Axis3 ini, yaitu berupa kita panggil variabelnya yaitu variabel hasil segmentasinya, kemudian kita berikan dia warna terserah warna apa. Kalau di sini kalau Y artinya kita memberikan warna kuning, kemudian kita memberikan efek apa terhadap konturnya. Ya, ini kita memberikan efek garis, kemudian dengan level berapa ya. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan perintah kontur ini kita pakai perintah hold on kemudian hold off ya di antara perintah kontur ini. Nah, kemudian kita jalankan ya. Kita input citra dulu. Silakan pilih citra yang kita mau segmentasi, kemudian dikonversi. Sorry, lupa tadi Axis3-nya ya. Belum ada ya tadi Axis3. Sudah ada. Segmentasi Axis3. Kenapa dia tidak tampil di sini? Ini belum kita save kah? Kita jalankan di sini aja, baru tampil. Jadi harus rajin di save ya, karena kalau tidak di save dia cuma membaca perintah yang sebelumnya. Konversi, kemudian disegmentasi. Nah, maka hasil segmentasinya itu seperti ini. Ya, jadi cuman wilayah yang berada di antara 50 sampai lebih kecil sama dengan ya. Ketika dia lebih kecil dari 50 dan lebih besar dari 100, maka itulah yang akan diambil. Ini kalau mau lebih bagus lagi hasil segmentasinya, silahkan diganti saja tadi nilai ambang batas dan ambang bawahnya. Ya, misalnya kita ganti jadi 100, kemudian di sini jadi 200. Kita save kembali, kemudian jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kurang bagus ya. Kenapa? Karena masih terikut latar dari objek citra tersebut. Nah, jadi seperti itu segmentasi. Silahkan diubah-ubah saja nilai yang ada di sini sampai mendapatkan hasil segmentasi yang paling bagus. Nah, ini lebih bagus dari sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu dia cuma ambil yang daerah dalamnya, tapi dia tidak ambil pinggiran daunnya. Nah, untuk hasil yang seperti ini nih lumayan bagus. Ya, dia sudah bisa mengambil bentuk sempurna dari daun tersebut. Ya, meskipun masih ada noise di bagian dalam daun tersebut. Nah, jadi kalau di tahapan ini kalian lihatnya seperti ini, maka bisa kalian tambahkan sebelum segmentasi ini, kita tambahkan dia proses filter ya. Kita hilangkan dulu filter yang ada di dalam objek tersebut, noise yang ada di dalam objek tersebut.
Atau boleh juga kita menggunakan perintah filling hole ya. Jadi kita hilangkan saja hole-hole atau lubang-lubang yang ada di dalam objek citra tersebut. Ya, ini ada caranya ya untuk menghilangkan noise yang ada di sini. Bisa kita gunakan pakai filter, bisa juga pakai filling hole. Cuman untuk filling hole itu Ibu belum praktekkan kemarin, jadi belum bisa tunjukkan sama kalian. Tapi kalau kalian mau secara otodidak, bisa kalian dapatkan ya di dalam silakan googling, cari perintah untuk filling hole tersebut. Kita coba aja ya cari sama-sama filling hole. Nah, IM-fill. Ya, boleh seperti itu. Cuman kalau IM-fill ini dia butuh citra black and white ya, atau citra binar. Jadi kita tidak bisa menggunakan perintah IM-fill ini kalau masih berupa grayscale. Nah, sementara tadi konversi kita hanya sampai di grayscale, nanti dia binar kalau dia sudah di tahap segmentasi. Jadi kita coba dulu ya. Kita buka dulu. Nah, ini ada beberapa macam perintah yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan efek lubang yang ada di dalam citra. IM-fill. Ya. Nanti Ibu coba dulu ya, takutnya nanti error, tambah bingung kalian. Jadi untuk sampai di tahap yang tadi itu sudah lumayan ya untuk kalian bagi pemula yang belum pernah membuat form GUI, kemudian memberikan beberapa baris perintah di dalam aplikasi yang kita inginkan. Nah, ini kalau kalian mau rapikan ini bisa dengan cara seperti ini ya. Silakan disorot semuanya ini. Kemudian klik align objects. Kemudian silakan pilih bagaimana mau bentukannya dari antara button satu dengan button yang lain itu supaya rapi. Mau secara center kah? Ataukah mau secara seperti ini kah? Ya, silakan dipilih ya. Seperti itu. Ini bagusnya secara horizontal aja. Cancel dulu. Jadinya begini. Gara-gara aku pilih tadi ini. Tidak mau Mi. Kita Ctrl Z dulu. Sudah baca yang tadi ya. Belum rapi. Ini soalnya tadi saya pilih kita di ini. Saya close dulu dari sini. Panggil lagi GUI-nya. Ini kalau mau panggil yang tadi, silakan pilih Open Axis, lalu Open. Ini tadi yang kita mau rapikan. Anda mau rapi ya? Kemarin rapi, Ci. Ini kayaknya. Kemarin mau Ci.
Ya ini silakan pilih-pilih aja ya yang mana. Kemarin Ibu bisa jadi rapi, Ji. Saya tidak mau lagi rapi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Kalau banyak kekurangan, Dek. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Ya, untuk pertemuan hari ini tidak ada Ji dulu tugasnya, tapi bagi yang belum mahir untuk membuat GUI dan listingnya itu silakan belajar secara otodidak ya, karena tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya kalau dalam pembuatan GUI dan listing yang ada di dalamnya itu belum kita pahami. Kan, Dek? Ini harus menjahit. Ada Ji? Oh, jadi minggu depan Bu, gue terus nih kalau ada tugasnya Bu. Iya, jadi kita pakai aplikasi GUI seterusnya ya untuk ekstraksi fitur dan seterusnya. Oh Supaya iya Bu. supaya tidak ada lagi yang bingung-bingung. Karena kalau Ibu kasih contoh di file editor, tapi ketika dibawa nanti ke dalam GUI itu biasanya banyak ya yang terjadi error. Jadinya ya untuk memudahkan aja untuk mengerjakan tugas berikutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Ya, jadi Mau tanya, iya, silahkan. ini kemarin kan itu yang tugas final Citra di Citra Digital. Kalau nggak salah bagian segmentasi yang dari ke grayscale ke ke binar itu kenapa hasil outputnya itu bisa hitam ya Bu kira-kira? Tergantung dari yang kalian gunakan di sini, metode apa? Metode segmentasi apa yang kita pakai sebelumnya, Cindy? Kalau nggak salah itu kebulatan ya Bu, kalau nggak salah kebulatan. Oh, kebulatan itu fitur itu, berarti dia ekstraksi fitur bukan segmentasi. Kalau segmentasi ada deteksi tepi, ada thresholding, yang mana kita pakai? Kalau yang fitur kebulatan itu dia masuk ke ekstraksi fiturnya setelah segmentasi. Saya cek dulu. Nah, jadi kalau seperti itu, kenapa dia hitam dan sebagainya, kenapa dia tampil 3 dimensi, itu biasanya ada kesalahan dalam pemanggilan variabelnya, ya, variabel yang kita proses di dalam button tersebut. Apakah salah pemanggilan citra aslinya atau salah pemanggilan citra dari segmentasi menuju ke ekstraksi fiturnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini di sini sebenarnya button konversi dan segmentasi ini bukan dari sini yang Ibu panggil ya, karena di dalam segmentasi itu Ibu aktifkan lagi perintah RGB to gray. Ya, jadi untuk memanggil atau untuk melakukan segmentasi itu bisa di dalamnya ini kita lakukan konversi secara sekaligus. Ya, daripada kita bikinkan dia tombol khusus konversi. Terlalu makan banyak listing lagi ya. Jadi ini Ibu buatkan tombol konversi seperti ini supaya bisa memudahkan aja bahwa ada proses konversi di dalam pengolahan citra tersebut. Nah, tapi kalau sudah di tahap selanjutnya atau sudah di tahap mahir, konversinya itu bisa kita skip ya di dalam GUI-nya, bisa kita langsung berikan di dalam button segmentasinya tersebut untuk proses konversinya. Apakah itu RGB to gray atau dari RGB dari gray ke binar. Nah, kalau gray ke binar itu apalagi perintahnya? IM2BW ya kalau nggak salah listingnya dari RGB ke binar.
langsung saja IM2BW. Seperti itu. Kemudian nanti variabel yang kalian gunakan dalam konversi binar tersebut, itu yang kalian panggil di dalam listing segmentasinya. Ya, bagaimana tadi Cindy? Pakai segmentasi apa Ki kemarin? Bisa mungkin dibuka listingnya supaya bisa sama-sama kita temukan kekeliruannya ada di mana. Tepi bawah, Bu. Tepi bawah. Maksudnya, coba kita lihat tadi materinya ya. Ada macam-macam thresholding. Itu thresholding yang mana kita pakai? Nah ini. Ada Dwi Aras, ada global versus lokal, ada ras jamak, ada metode Otsu, ada adaptif, ada juga entropi. Kalau kita bilang tepi bawah, tepi atas, berarti kayaknya aras jamak ya. Dwi aras. Yang kayak gini, Jana tak listing tak? Segmentasinya. Enggak, Bu. Oh, enggak. Coba buka dulu. Coba share screen, baru kita lihat sama-sama. Bisa share Ya, screen? tunggu. Ya, tunggu. Kalau yang lain di mata kuliah PCD sebelumnya ada masalah? Karena ada yang Ibu lihat hasil segmentasinya itu 3 tampil objeknya, padahal harusnya nggak boleh seperti itu. Kalau kelas C3 sebelumnya sudah pernah, siapa yang belum pernah ambil PCD? Boleh tahu? Kalau tidak menyahut berarti semuanya sudah pernah. Belum pernah saya, Bu, ambil Oh, siapa ini yang Citra bicara? Digital, Ji. Farhan, Bu. Oh, Farhan. Belum pernah ambil Citra Digital? Iya, belum. Oh, Rata-rata kayaknya belum ambil Citra Digital, Bu. Saya juga belum ambil. Yang C3. oh kita juga hadir. Oke, oke. Iya. Iya Bu, saya juga Bu, belum Rata-rata pernah. dari C3 belum ambil, Bu. Oh gitu ya. Oke, oke. Nah, jadi silakan banyak tanya pada sesi ini supaya tidak miss Saya mau understand. bertanya, Bu, soal MATLAB online yang aplikasinya. Kenapa Haidir? Ini saya kan mau tapi ini saya tadi baru mau download. Ini memang dibayar per subskripsi karena cuma ada 30 hari trialnya atau Iya. bagaimana, Bu? Iya. Kalau MATLAB online itu kekurangannya. Kita cuma dikasih trial 30 hari. Makanya Ibu suruh yang desktop, karena itu yang bisa kita crack. Gitu. Banyak Oh, gitu. Bu, jadi yang cracknya saya download saja, Bu. Iya, yang desktop cracknya saya kita download. Nah, kalau online nggak bisa crack. Karena dipantau langsung sama MATLAB. Ya, jadi untuk kelancaran 1 semester ke depan, baiknya sih gunakan itu. Gunakan yang desktop. Banyak gitu deh file downloadan yang cracknya. Versi cracknya. Ya, Haidir? Oh ya, Bu. Tunggu bentar saya cari. Karena takutnya nanti dapat lagi link virus kayak kemarin-kemarin. Oh gitu. Ya, Bu. Yang lain C3 ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya Ibu tadi? Pembuatan GUI? Nggak ada, Ji? Nanti dicoba ya di rumah masing-masing. Atau perlukah Ibu kasih tugas supaya terpacu untuk mencobanya? Karena kalau ya begitulah mahasiswa kalau tidak dipaksa, ogah-ogah. Bukannya sudah ada tugas 1 di kalam, Bu?
Itu tugas 1 yang kemarin Ibu cuma suruh install toh sama cari jurnal yang kalian mau gunakan untuk dalam hal perbandingannya nanti yang kalian kerjakan dengan hasil yang ada dalam jurnalnya. Nah, untuk yang sekarang Yang- ini kalau bisa bikin makin nanti saya kasih tugas bikin aplikasi GUI yang di dalamnya ada tombol input citra, konversi citra sama segmentasi. Gitu aja. Persis yang seperti Ibu bikin. Nah, jadi dalam tugasnya itu ya silahkan berimprovisasi, dibuat semenarik mungkin ya GUI-nya. Kemudian adapun segmentasinya silahkan kalian coba metode segmentasi yang lain ya. Nanti materinya Ibu share ke kalian mau coba segmentasi yang mana. Adapun penjelasannya bisa kalian baca di dalam materinya nanti ya. Ibu minta maaf tidak dijelaskan sekarang karena itu bukan bagian dari mata kuliah pengenalan pola. Jadi silakan dipelajari secara otodidak materi penjelasannya dan listing yang ada di dalam materi segmentasi citra. Oh Ibu, jadi yang tugas 1 di kalam bukan tugas yang dikumpul sebenarnya, cuma untuk install Let's.Scope sama MATLAB online. Ada di situ perintahnya, tampilkan ya. Ada sudah dibacakah tugas 1-nya Haidir? Bukan cuma Ada ini install. sebaca PPT tak Bu? Iya, itu bukan cuma install aja, tapi tampilkan key output bukti bahwa kita sudah install di laptopnya, di screenshot, lalu bawa ke Word. Ini yang saya baca beda Bu. Ini di sini ada 6 soalnya. Iya, Cocomi. Setelah itu, yang kedua dan seterusnya itu kita disuruh baca jurnal toh, kemudian tampilkan judulnya, tulis judulnya, dan sebagainya. Itu tugas 1 itu, Haidir. Oh ya Bu, berarti ini tugas 1 Bu, Di? Yang ini, yang sekarang GUI, ini tugas 2. Oh ya Bu, makasih. Iya. Ya, Cindy mana Miss Cindy? Cindy? Bisa aja share screen? Ibu sudah aktifkan itu share screen-nya untuk partisipan. Supaya yang lain bisa juga tahu ya. Nah, karena terkadang di dalam pembuatannya itu terjadi error atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, seperti yang terjadi pada Cindy, hasil segmentasinya berwarna hitam. Mana Cindy? Share screen, klik aja tombol share screen. Ya, tunggu Bu. Loading di MATLAB Bu. Oh iya ya. Ada lagi yang lain C3 yang mau ditanyakan? Kalau gitu Ibu mau tanya kelas C3 siapa yang sudah berhasil install MATLAB? Belum Bu. Soalnya masih belum selesai perbaikan laptop Bu. Oh gitu. Oh Farhan kemarin cuma ketemu Ibu di kecerdasan buatan ya? Farhan. Oke. Enggak kayaknya Bu kalau dosen kecerdasan buatan. Oh gitu. Berarti kita Farhan yang lain kayaknya ya. Ada juga satu namanya Farhan. Setauku dia ambil Ji. Berarti bukan Farhan kita kayaknya. Farhan yang lain. C3 yang lain ada yang berhasil? Kalau tidak menjawab berarti belum ada yang berhasil install MATLAB. Kalau Dandi? Belum Bu. Belum. Kenapa? Ya. Apa kendalanya? Belum bisa. Belum download. Ya. Oh gitu, iya. Jadi waktunya tinggal 2 hari, tolong di download secepatnya ya.
Kalau Ikram? Muhammad Ikram? Halo, Muhammad Ikram? Tidur ke Ikram. Yang lain, kalau bisa tulis kelasnya ya, Belum, Bu. supaya Ibu kenal. Bu, Jadi belum, Bu. belum ada satupun. Bu, kenapa saya install baru Mhm. sudah sukses, baru belum tidak ada tampil. Tidak ada tampil. Iya, di situ problemnya, Bu. Sudah saya download, saya Apa? install. MATLAB berapa dek kita install? MATLAB yang versi terbaru. 2021. Iya, Oh, kalau enggak berhasil Ki, mungkin enggak support Ki sama laptop atau gimana. Coba Miki saja yang versi di bawah-bawahnya. Kalau Ibu masih pakai 2017 Ji. Coba Ki saja 2017. Kalau error Ki 2021-nya tah. iya, siap, Bu. Coba aja yang versi yang lainnya. Kalau yang lain ada kendala atau belum sama sekali diinstal? Kalau Diinstal, Bu, Maruli tapi gagal, Bu. install tapi gagal juga. Aan versi berapa MATLAB-nya? Tadi sudah berapa giga terus gagal, Bu, katanya disk full. Oh gitu. Iya. Iya, Jadi Bu. MATLAB itu butuh kapasitas yang banyak ya, Aan. Tuh minimal 16 giga. Ataupun Iya, kalau Bu. pada saat setelah diinstal itu lebih banyak lagi. Jadi memang sediakan key space yang banyak untuk penempatan installernya nanti ya, di mana di drive C atau drive D terserah tak. Dia butuh kapasitas yang banyak memang. Jadi ya seperti itu Mi. Kita mau download yang mana kah, yang 2021 atau yang berapa deh Aan? Yang gagal tadi. Halo Aan. 2021, Bu. Oh 2021. Coba mikir yang 2017 aja ya, karena agak jarang-jarang Ji yang yang problem kalau yang versi 2017 atau di bawah dari 2021. Itu coba aja. Ada juga sih yang berhasil. Tergantung dari begitu Mi MATLAB dia juga membaca dari spek laptopnya ya. Kalau dia support atau tidak itu biasanya tidak berhasil. Yang lain mana Mi Cindy? Lama ya? Oh, saya bicara Ki, mau jadi nggak Oh berani. gitu. Potong. Ya silahkan. Ya, saya share. Kita temukan dulu masalahnya di mana. Ya. Segmentasinya di mana? Kenapa close? Share kembali? Iya. Oh gitu ya, hasilnya black. Tapi ada Ji, hasil ekstraksi fiturnya. Coba buka segmentasinya. Listing segmentasinya. Saya duduk belakang sini lah. Push button berapa? 3 ya? 3. Nah, sini, duduk di belakang sini. Iya, itu. Oke. Image gallery. Abang. Oh ini ya, ini pakai thresholding. Oh itu tinggi sekali 210 pantasan. Coba kita ganti nilai 210-nya jadi 150. Ya, dulu coba ke bawah dulu, ke bawah. Ke bawah. Geser ke bawah listingnya. Oh butuh konvolusi kah di situ? Ya. Kemarin katanya bareng Ardi, Bu. Di mana?
Kemarin aku kerjanya kelompok Bu, berdua sama Ardi. Dan dapatnya rumusnya kayak gini. Oh gitu. Konvolusi, iya. Iya. Jadi kalau konvolusi itu apa? Rata-rata memang hasilnya hitam ya. Jadi dalam melakukan segmentasi, kenapa Ki pakai konvolusi lagi? Coba ke bawah lagi, ke bawah. Ada Nah, rumus. itu pantasan banyak sekali konvolusinya. Ke bawah lagi. Jadi ini konvolusi ya, bukan itu. Bukan segmentasi tapi konvolusi. Jadi beda lagi peruntukannya kalau konvolusi. Coba saya buka dulu. Coba buka materi segmentasi, kemudian kita pilih apa ya? Ya, Dwi Aras. Dwi Aras atau ya. Saya cari juga di sini. Jadi konvolusi itu bukan segmentasi, itu lain lagi anunya, peruntukannya. Coba Ki buka file materi segmentasinya. Baru kita copy listing yang ada di segmentasi. Terserah pilih segmentasi apa. Kemudian kita jalankan ulang lagi nanti. Coba Ki, gimana di? Nah ini mau Dwi Aras ya kayaknya ini. Ya, coba Dwi Aras aja. Siapa? Cindy. Karena yang kita pakai itu sebenarnya Dwi Aras karena kita pakai nilai ambang. Cindy, coba share screen kembali. Kemudian masih ada lagi materi segmentasinya? Sepertinya ke save di lain tempat, Bu. Oh gitu. Oh iya ya sudah. Jadi seperti itu masalahnya ya, Cindy, karena kita pakaikan Ki juga konvolusi di dalam button segmentasinya. Jadi hapus aja itu yang ada konvolusi-konvolusi di bawah, cukup sampai di listing segmentasinya yang kalau Ibu lihat segmentasi yang kita gunakan itu adalah namanya Dwi Aras. Jadi cari di materi segmentasi Dwi Aras, itu aja yang kita gunakan. Ya, jangan lagi pakai konvolusi. Lain lagi peruntukan. Kayak berarti dari konvo itu di Bu, saya hapus sampai terakhir. Padahal sedikit gitu listingnya Dwi Aras. Ibu share ya. Kemarin itu lihat di YouTube. Di YouTube. Ya, dari alumni. Aku dapat Oh gitu. referensi di situ. Dapatnya ada konvo. Oh konvolusinya. Iya. Jadi untuk apa? Segmentasi itu yang kita gunakan itu ini. Dwi Aras ya, karena pemanggilannya seperti ini. Jadi nanti dalam listing T itu ada pembacaan citra, kemudian panggil function ambang tersebut, kemudian buka file editor, simpan function ambang tersebut ke dalam editor baru. Jadi nanti dalam button segmentasinya ini aja yang tampil pemanggilan citra yang kita mau segmentasi sama mengaktifkan atau memanggil function ambang tersebut, kemudian ditampilkan di dalam eksis berapa. Ya, eksis 3 kalau untuk hasil segmentasinya kalau Ibu lihat tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini Ji yang kita masukkan di dalam listing segmentasi button 3. Tapi jangan lupa buatkan Ki file editor baru untuk function ambang ini. Atau bisa juga yang ini kita copy. Cuma nanti agak-agak bingung Ki. Jadi seperti itu aja caranya. Ya, ini saja yang ada di dalam button segmentasinya, ini kita buatkan editor baru supaya tidak pusing gimana cara mengatur variabel-variabelnya ini. Gitu. Nah ini hasil segmentasinya harusnya tidak berwarna hitam ya. Jadi dari citra grayscale
menjadi biner. Ini boleh kita coba ya. Untuk kasih lihat Ki, ini ambang. Silakan kita copy ke file editor. Tidak ada ambangku di sini, jadi saya harus bikin. Nah, sudah, kemudian kita save. Di dalam sini juga. Nah, kemudian di dalam form GUI-nya, di dalam form GUI-nya di button 3 kita ganti pemanggilannya jadi seperti ini. Ini. Ini saya nonaktifkan dulu ya. Bawahnya. Ya, kita save. Kemudian jalankan. Oh, ada yang error. IMG. Oh, sorry. Nah, seperti itu. Jadi deteksi errornya di dalam komen ini ya, komen window. Kita lihat apa keterangannya, variabel IMGI besar. Jadi apa MATLAB itu case sensitif ya. Tidak boleh berbeda itunya. Oh, bukan IMG, tapi harusnya gray. Karena ini yang kita mau segmentasi. Jalankan lagi. Nah, hasil segmentasi Dwi Arasnya seperti ini harusnya. Siapa? Cindy. Ya. Kalau mau dibalik warnanya, ya tinggal tambahkan Ki di bagian itunya. Tinggal tambahkan listing ini IM show 1 kurang G di dalam listingnya. Nih, langsung di sini ya 1 kurang G. Jadi ini maksudnya 1 kurang G, kita mau balik warnanya. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Nah, jadi seperti ini. Begitu. Adapun kalau mau lebih bagus lagi ya diubah-ubah aja nilai ininya, nilai ambangnya ya. Yang penting berkisar antara 0 sampai 255. Kita coba 150. Bagaimana hasilnya? Nah, lebih bagus ya hasil segmentasinya. Jadi seperti itu. Maka setelah hasilnya seperti ini, itu sudah bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ekstraksi fitur. Ya. Sudah paham, Cindy? Paham, Bu. Iya. Nanti saya coba Iya. Coba ya. ketik Jadi bikinkan kembali. ini. Iya. Ya. Editor Ini baru. modulnya yang tadi Kenapa? kita upload kembali di Iya, materinya. Insya Allah. Materi segmentasinya Ibu upload kembali. Adapun Baik, Bu. pembuatan ini, aplikasi GI-nya, Ibu enggak ada materinya, jadi silakan simak aja di YouTube ya, tahap demi tahapnya. Yang lain juga begitu. Ya, silakan simak nanti di link YouTube-nya Ibu kalau ada yang dilupa. Adapun materi segmentasi, insya Allah Ibu upload sih.
Ada lagi yang mau ditanyakan, khusus adik-adik yang belum pernah ambil PCD? Cindy bisa share kembali yang tadi aplikasi tak, supaya mereka lihat apa yang kita pelajari di semester lalu. Coba share kembali, Cindy. Ya, dijalankan dulu. Nah, ini Cindy pakai 2021A ya. Alhamdulillah berhasil. Ya, Bu. Apa yang ditampilkan ini, Bu? GUI-nya. Jalankan aja, running. Nah, yang tadi. Nah, run. Oh, betul ya, ini. Nah, jadi coba perhatikan adik-adik yang kelas C3. Ini Cindy ada 4 button. Jadi di mata kuliah kemarin kita sudah pelajari input citra, preprocessing, segmentasi, dan 1 ekstraksi fitur, fitur bentuk namanya yaitu kebulatan. Nah, di input citra seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu akan tampil di axis 1 yaitu gambar asli. Kemudian preprocessing, ini di sini Cindy melakukan operasi filter atau apa ya dan semacamnya, kemudian masuk ke tahap segmentasi ya dan ekstraksi fitur. Kita lihat punyanya Cindy. Coba di input citranya. Insert citra RGB tadi ya. Pilih citra RGB. Nggak mau. Insert RGB terus. Ya udah enggak usah. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk siapa? Adik-adik yang belum ambil pengolahan citra digital itu bisa bikin ya aplikasi seperti ini. Kalaupun kesulitan itu silahkan Ibu buka tanya jawab di dalam grup ya. Siapa tahu ada yang bisa jawab ya. Kalau misalnya Ibu slow rest, silahkan tanya jawab aja di grup, jangan ragu untuk bertanya. Jadi C3 ini rata-rata konsentrasi apa kita ambil kemarin, Dek? Peminatan apa maksudnya? Kelas C3. RPL Bu, kalau semester lalu Bu. Oh, RPL ya. Sayanya iya. Kayaknya rata-rata C3 RPL ya, karena pengolahan citra digital itu masuk di sistem cerdas, Di? Atau perasaan mata kuliah umum ya pengolahan citra digital? Enggak ya? Sistem cerdas ya? Seingat Ibu, pengolahan citra digital itu mata kuliah umum yang yang wajib dibelanja sama semua mahasiswa. Kayaknya sistem cerdas aja ya. Ya, jadi kira-kira C3 bisa bikin aplikasi GUI itu aja dulu 3. Nggak usah preprocessing. Preprocessing nanti kalian belajar secara otodidak aja. Ya, kenapa Ibu nggak jelaskan preprocessing? Karena panjang, banyak macam metode dalam preprocessing itu 1 semester itu dipelajari. Ada filter, morfologi, geometri, dan sebagainya. Ya, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini. Nggak ada jeda. Jangan lupa absen di kalam ya. Waktu aksesnya jam 6 pagi sampai jam 20 malam.
Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya 19 orang yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian dan memberikan kemudahan untuk mengerjakan tugas-tugas pengenalan pola selama 1 semester ke depan, insya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh.